hal tersebut. Kurang lebihnya pada intinya seperti itu. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, monggo. Mumpung kita di sini, apabila dari kita tidak bisa jawab, nanti kita tampung, kita tanyakan ke yang apa itu? Kita tanyakan yang di Sragen, di pusat. Nah, seperti itu. Mungkin Bu Gani mau menambahkan dari kesempatan tersebut. Ya, ini tadi dari Bu Dani menyampaikan bahwa yang dari Kali Jambe sudah siap. Jadi nanti RDKK 2000 sisa kartu yang tahun 2022 dan tahun 2023 nanti kita jadikan satu di satu kelompok. Jadi nanti kita pilih dulu per kelompok. Soalnya datangnya dari pusat itu tidak mengacu pada kelompok, langsung sesuai nomor kartu. Jadi kita harus memilah dari data SIMPI yang ada. Nah, kurang lebihnya itu. Jika ada pertanyaan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi yang disampaikan dari pihak GRI. Selanjutnya untuk dibuka sesi Pak Kantor dulu apa tanya jawab dulu? Tanya jawab dulu aja Pak. Sesi tanya jawab dulu. Silakan untuk rekan-rekan KPL yang masih ada pertanyaan untuk ditanyakan, ditujukan ke siapa nanti biar informasinya diberikan yang lebih jelas. Monggo Pak, tadi nama, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Dianto dari KPL Gunung Lestari. Ya, pertanyaan saya tertuju pada Bapak Ibu Kepala BRI Kali Jambe. Ini Bu, itu permasalahannya dulu tahun 2023 ini kan besok itu penebusan pupuk harus pakai kartu tani, itu kan diharuskan. Maka dari itu saya mohon dengan sangat untuk bagi para petani yang belum punya kartu tani, tolong untuk dipermudah dalam pencarian kartu tani. Soalnya untuk kemarin itu pencarian kartu tani baru itu adanya agak sulit karena petani itu kalau disuruh mencari sendiri ke BRI, kan petani itu banyak orang yang awam, terus terang awam, masalah birokrasi, masalah itu kan awam, dia itu tahunya yang penting dapat pupuk saja. Padahal aturan pemerintah itu mewajibkan tahun 2023 penebusan pupuk harus dengan kartu tani. Nah, maka dari itu ini di kelompok saya itu banyak sekali petani yang belum punya kartu tani. Maka dari itu saya mohon untuk pencarian kartu tani yang baru nanti kalau bisa di secara kolektif itu, kolektif lewat KPL atau lewat kelompok tani, sehingga untuk penggeseran kartu tani itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang maksudnya yang belum punya kartu tani atau yang seharusnya punya tapi belum diambil. Kebanyakan petani itu ada yang sudah punya tapi belum diambil, tapi juga banyak yang belum punya kartu tani juga. Ya, terima kasih. Jadi ada dua versi itu. Terima kasih Pak. Jadi dari BRI itu bisanya menerbitkan kartu itu atas data RDKK. Yeah. Jadi tadi disampaikan Pak bahwa ketika ada NIK itu yang salah atau nama yang salah dari data RDKK, kita tidak bisa menerbitkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
di BRI unit Kalijambe dan Saren itu tidak bisa langsung menerbitkan kartu sesuai data petani. Paham ya? Jadi yang bisa menerbitkan itu di kantor pusat. Di BRI unit Saren dan BRI unit Kalijambe hanya bisa mengganti kartu yang rusak, kartu yang hilang, yang data yang ada di SINPI yang sudah terdata. Jadi apabila ada petani baru tiba-tiba membuat kartu tani, itu belum bisa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin apabila ada petani baru bisa disampaikan ke PPL, nanti PPL bisa ke kecamatan ya, kecamatan atau dilakukan di DKK itu ya, data DKK itu di tahun berikutnya, biasanya seperti itu. Jadi nanti yang kartu-kartu yang belum terambil, yang dari lama sampai dari akhir, nanti kita pilih per kelompok. Jadi nanti fungsinya WA nanti kan kita sampaikan untuk menyampaikan data kelompok A, kelompok tani A itu yang belum diambil namanya ini nomor kartu ini nanti bisa disampaikan ke petaninya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Maaf, kabar saya tadi yang misalnya pengambilan kartu tani itu yang sudah ada di RDKK belum diambil, itu misalnya diambil secara kolektif bisa nggak? Kemarin sudah didiskusikan di Sragen, pengambilan kolektif bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ada surat kuasa, itu yang pertama. Yang kedua, itu harus diambil 2 orang. Ya, 2 orang itu bisa dari ketua kelompok, bisa dari PPL. Yang penting 2 orang. Nyon sewu, jagani. Saya pernah di Gabugan. Di Gabugan itu diambil ketua kelompok. Terus ketua kelompoknya meninggal. Tanya istrinya, nggak tahu kartunya di mana. Ada banyak kartu yang diambil. Jadi untuk antisipasi ada pertanggungjawaban apabila petani ke kantor itu dari kelompok tani ini yang ngambil Pak ini. Nah, ada 2 orang, satu pengambil, satunya sebagai saksi. Jadi nanti apabila hal-hal yang tidak diinginkan di pihak pertama, pihak kedua harus bertanggung jawab. Jadi dari kami tidak disalahkan langsung oleh petani. Nah, seperti itu. Tapi kita juga memfasilitasi, monggo kalau mau diambil secara kolektif nggak apa-apa, karena tidak semua petani punya waktu luang untuk ke kantor, bahkan untuk mengantri pun kan juga wes males, ngoten kasarannya seperti itu, wes macam-macam. Nah, kurang lebihnya itu. Tapi kan kita kalau bisa kan dipermudah semudah-mudah mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Tambahan, Pak. Ya, Mana yang mengambil itu yang dari KPR itu bisa nggak? Karena kan yang tahu persis mengenai RDKK, saya kira KPR itu lebih paham daripada teman-teman. Ya monggo, enggak apa-apa. Tapi harus 2 orang dan ketua kelompok atau organisasi di dalam kelompok tani harus mengetahui. Nah, seperti itu. Takutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu nanti penyalur pupuk gesek punya yang lain kan. Nah, hal-hal yang tidak diinginkan kan seperti itu. Nah, seperti itu. Surat kuasanya kemarin sudah bisa di grup kartu tani Sragen ya, Mas. Jadi nanti kalau bisa grup WA itu segera dibuat agar saya bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan kartu tani. Ada lagi, Pak, monggo. Sampun, Pak. Tapi terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kenalan tuh Mas Kerti. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, pertanyaan saya tertuju pada BRI saja. Begini Pak BRI Kalijambe maupun Sragen,
kita semua KPL itu permasalahannya bukan masalah kartu yang baru, Pak. Permasalahannya kartu itu terbit tahun 2014, diberlakukan tahun 2019 atau 20 itu. Jadi dalam printan apa Mas Jeninga yang ada tulisannya nomor KTP, nomor kartu dan nomor buku itu sebenarnya secara umum data di BRI sudah dicetakkan, tapi di lapangan secara umum loh Mas ini. Jadi yang dibicarakan ini mesti kebanyakan yang terjadi petani itu merasa belum menerima atau sudah menerimanya lali. Jadi ya gampang ke kalimat ilmu gitu. Nah, beliau-beliau ini betul-betul penggarap sawah, nek konang BRI bulet wae. Nek konang kantor polisi sansaya di antri dan seterusnya. Nah, ini secara umum di EJKK itu kalau kita print sesuai database penjenengan di BRI, mesti sudah ada nomor, kebanyakan sudah ada nomor kartu dan nomor buku tabungan. Sudah pernah dicetakkan katanya BRI secara data valid seperti itu. Tapi setelah di lapangan pada masyarakat itu jarinya yorung nompo ini jari loh Mas. Apa ya tenan apa yorung ya ora ngerti. Jarine yorung nompo. Iki ya enak sing terus golek isih. Yo nek nang ya sing temu wae. Ning apa yo berpadudan urusan kaya ngono. Dino iki jane yo ora patuh. Nah ini minta tolong betul tadi yang Bapak sampaikan untuk mempermudah semudah-mudahnya, namun demikian kan pertanggungjawaban itu harus ada. Jadi dengan pertemuan ini saya harapkan nanti penyalur atau bekerja sama dengan Pak BPL diajak bareng-bareng sebagai bukti bahwa kartu si Suto ini betul-betul sudah diambil Pak Noyo gitu. Di kami seperti itu Pak. Jadi saya rasa clear. Kalau yang baru kan jelas nanti di dalam perizinan itu belum ada nomor kartu. Tapi secara umum yang terjadi di wilayah Kali Jambi itu dalam data itu sudah tercetak nomor ini dan ini ada. Nah kartunya di, aku belum tahu nomor kartunya. Terus berapa ya? Secara umum seperti itu. Jadi mohon nanti setelah ini besok dan seterusnya kami ini untuk menindaklanjuti bagi yang orangnya masih hidup dalam EJKK itu diusahakan untuk dicarikan dengan jalan surat dari BPP. Bisa lah Bu, koreksi dari BPP nanti katanya BPP nggak punya stempel, ya apa nanti gue stempelin Pak Lurah, apa gue stempelin Pak penyalur, monggo. Kami selaku penyalur bukan mencari penanganan sendiri, tapi bertanggung jawab atas kartu itu Bapak Ibu. Jadi misalkan dimintai KTP pun memang harus saya yang mengambil ini, yang bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi sesuatu di kemudian hari adalah saya. Kan sebetulnya lebih jelas. Jadi mohon nanti dibikin seperti itu. Dan nanti tadi kemarin dari BRI, tadi Bu BRI Kali Jambi belum menyampaikan di BRI Kali Jambi sudah banyak kartu. Ini saya informasikan ke teman-teman semua yang di KPL Kali Jambi yang untuk kartu itu sudah dikirim tahun 2022. Nah tempat kami sudah saya ambil Kalimacan. Bagi desa-desa yang lain monggo nanti segera menghubungi BRI itu. Jangan-jangan nanti sing 2022 terdistribusikan ke Sundul meneh. Sing 2023 mesake BRI ndak malah tambah mumete jare walah iki gawean ya kaya ngene kae. Nah, memang itu romantika kehidupan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih nanti atas solusi dan jawaban yang termudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu aja nih Pak. Ya, saya hanya menambahkan. Mungkin pertanyaannya sudah sama, mirip. Ini para KPL ini mungkin yang kita tidak usah mengungkit tahun yang lalu. Kita mencoba tahun 2023 ini karena aturan yang di 2023 itu berdasarkan kartu tani. Kami sebagai KPL mohon untuk
kami juga saling kerjasama. Intinya kan bekerja sama dengan TPL, BRI, dan kelompok tani dan KPL. Kesulitan KPL itu di tahun 2022 mungkin sudah selesai, ini menginjak 2023. Kami mohon nanti KPL itu juga membuat laporan kartu tani kelompok subur 1 jumlah 200 yang punya kartu tani misalkan 150 yang 50 belum, itu mungkin juga memudahkan kita semua untuk mereka. Yang kedua, kartu tani 150 ini yang nol berapa kita nanti juga bisa dilaporkan dan nanti bisa dibenahi bersama PPL dan BRI. Usulan kami tadi dari BRI sudah memberikan rambu-rambu tidak akan mempersulit kartu tani. Alhamdulillah, kami mengucapkan alhamdulillah. Nanti kerjasamanya dari KPL, oke, misalkan suruh mengambil kolektif membawa saksi, siap. Saksinya dengan ketua kelompok tani salah satu, misalkan saya KPL membawai 2 kelompok yang saya sajak 1, nanti ada tanda terima seperti itu. Kalau puasa juga puasanya kolektif, misalkan kami mengambil puasa dengan ini menguasakan dari daftar 250 yang belum punya itu cukup 1 lembar, itu gimana? Kan itu juga kolektif bersama, sama-sama memudahkan itu Pak. Jadi permintaan kami selaku KPL hanya saling memudahkan. Jadi tidak usah saling menyalahkan yang tahun lalu. Kita untuk tahun lalu, kita untuk pelajaran kita tahun ini, mari kita bersama-sama. Mungkin nanti kalau kali Jambi pendistribusiannya bisa 100%, siapa yang baik termasuk PPL, BRI juga diajukan jempol karena semuanya clear. Tapi yang nanti meninggal, oke, kalau sudah meninggal disisihkan, kita juga siap karena ini pertanggungjawaban kita semua. Demikian kami mohonkan nanti kerjasamanya ini, kartu tani yang di sana kita laporkan, misalkan kita cek dulu tidak apa-apa, 150 yang nol berapa, yang isi sudah berapa, yang belum punya berapa, nanti untuk memudahkan kita semua. Ini permintaan kami, mungkin KPL keberatan tidak ini? Nah, seperti itu yang kami inginkan. Jadi nanti BRI pun misalkan mau mengeluarkan, misalkan di KPL Donoyudan ini ada kurangnya 50 sekian, terus nanti ini yang nol, nanti cara perbaikan bagaimana kita nanti konsultasi PPL dan BRI. Terima kasih Pak yang kami tambahkan ini. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yang saya akan menjawab yang pertama ya Pak ya. Untuk yang pertama itu saya sampaikan bahwa kita mengeluarkan kartu ATM itu ada pertanggungjawabannya ya. Jadi ketika kita mengeluarkan kartu itu harus diaktifasi. Setelah diaktifasi baru bisa digunakan oleh para petani. Apabila belum teraktivasi itu belum bisa dipakai petani. Jadi di database kita, di komputer kita, apabila kartu itu sudah ada kodenya dan sudah diaktifasi, artinya kartu itu sudah sampai ke petani. Mungkin yang pertama bisa langsung ke petani, lupa, atau mungkin 2 kolektif tapi tidak tersampaikan ke petani. Jadi apa yang sudah sebelum-sebelumnya terjadi, kita evaluasi, kita introspeksi bersama sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu, kurang lebihnya itu Pak. Terus saya ingin menjawab yang kedua, nanti apabila diambil secara kolektif, dari kami harus ada bukti AR ya Bu ya.
Ya, jadi nanti AR itu sebagai bukti administrasi bahwa kartu itu sudah sampai di petani. Ya. Nah, jadi AR nanti bisa diserahkan ke petani bersama kartu yang sudah jadi.